Bab 899. Tiba di ibu kota. 2 hari kemudian, Kenzi naik bus jarak jauh ke ibu kota. Ibu kotanya sangat besar, turis yang datang dan pergi seperti gelombang pasang. Kenzi baru saja turun dari mobil, dan sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, beberapa pria lokal berkumpul di sekelilingnya. "Kak, apakah kamu mau akomodasi? Kak, apakah kamu mau sewa mobil? Harganya murah. Kak, aku bisa tahu kita adalah sesama penduduk desa ketika aku melihatmu. Sebagai pendatang yang melihat sesama, kami berjanji akan memberi harga lebih murah mengenai akomodasi dan transportasi." Kenzi terpana oleh orang-orang yang mengelilinginya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi orang-orang benar-benar dapat melihat dia adalah pendatang. Orang-orang ini sangat pandai dalam mencari pelanggan. Kenzi baru saja tiba dan belum tahu segala sesuatu yang ada di ibu kota. Saat ini, ia sangat membutuhkan pemandu atau supir lokal dengan pelayanan yang baik untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah. "Karena kamu bilang kita sesama maka baiklah." Kenzi menyukai pria pendek gemuk berusia 30-an dengan senyum cerah dan berkata, "Aku ingin mobil dan akomodasi, serta tempat tinggal." Sebelum dia selesai berbicara, pria pendek gemuk itu buru-buru menariknya dan berkata dengan antusias, ikuti aku, tidak masalah tinggal dimanapun kamu mau, aku punya banyak rumah dengan harga terjangkau, aku pastikan kamu puas." Sebelum Kenzi selesai berbicara, dia sudah ditarik ke dalam mobil Jetta tua. Kenzi tahu bahwa pria gemuk, yang merupakan seorang broker dan sopir, pastilah tipe orang luar yang telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat bergaul dengan baik dan hidup dalam kemiskinan. Mobil yang dikendarainya sudah sangat tua, dan pakaian yang dikenakannya tidak elegan. Bahkan rokok yang dihisapnya mirip dengan rokok Kenzi. Itu adalah rokok murah yang harganya beberapa dolar sebungkus. Ketika Kenzi bertemu dengannya, rasanya seperti bertemu dengan sesama. Sekian orang yang banyak bicara. Begitu dia menyalakan mobil, dia mulai mengobrol dengan Kenzi dengan penuh semangat. Mereka mengobrol tentang tempat wisata di ibu kota dan berkata bahwa jika ingin pergi melihat-lihat pemandangan, dia punya cara. Tidak perlu membeli tiket, cukup menyelinap dari pintu belakang. Setelah beberapa saat, dia berkata bahwa jika ingin mencari pekerjaan, datang saja kepadanya. Dia kenal banyak orang kaya dan berkuasa, dan dia jamin Kenzi akan diterima di perusahaan manapun di antara 500 perusahaan teratas di ibu kota. Kenzi geli di dalam hatinya, dia tahu bahwa pria ini pasti tipe pria yang suka menyombongkan diri dan banyak bicara. Jetta tua itu berkendara selama 1 atau 2 jam di kota dan tiba di sebuah daerah. Kenzi meminta Sokjian untuk memperlambat mobilnya, lalu menunjuk ke sebuah kompleks pemerintah di sisi jalan yang dikelilingi oleh tembok merah tinggi dan memiliki penjaga yang berjaga di pintunya. Itu tampak seperti area keamanan, dan bertanya, "Kompleks apa itu?" Sokjian hanya melihatnya sekilas dan berkata, "Itu bukan kawasan wisata. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. Ini adalah kompleks perumahan di mana militer secara khusus menjaga pensiunan jenderal veteran atau tentara yang bisa mengeksploitasi militer. Selain para jenderal tua dan veteran, beserta keluarga mereka, ada juga beberapa bos tertentu yang biasanya tinggal di sini." Setelah mendengar ini, Kenzi mengerti sesuatu. Sebelum datang, Dian Ara pernah bercerita bahwa ayahnya tinggal di kompleks pensiunan militer, Nation Building nomor 78. Tapi ini masih pagi. Jika Kenzi ingin menyelinap ke dalam kompleks ini, dia harus menunggu sampai gelap. Terlebih lagi, tingkat keamanan di kompleks ini sangat tinggi, dan dia belum paham dengan situasi dan lingkungan yang di sini. Dia perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya jika ingin menyelinap. Tanpa berpikir panjang, dia menyalakan rokok dan berkata, "Tuan Sokjian, tolong berkeliling kompleks ini. Jangan mengemudi terlalu cepat." Petik 2. Meskipun Sokjian terlihat seperti pria gemuk yang polos, dia cukup pintar. Dia langsung menjadi gugup ketika dia mendengar ini. "Saudara Kenzi, apa maksudmu dengan memintaku berkeliling? Kompleks ini adalah kawasan keamanan, dan orang-orang besar tinggal di dalamnya. Jika berkeliling secara membabi buta, kita akan diperhatikan oleh para penjaga." "Saudara Kenzi,
Kamu bukan tipe agen intelijen yang datang ke sini khusus untuk memeriksa tempat itu, bukan? Kenzi tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya orang sepertimu yang datang ke kota. Aku ingin tahu tentang semua tempat dan ingin merasakan keagungan tempat ini. 1 jam kemudian, sesuai keinginan Kenzi, Sokjian mengantar Kenzi dan berjalan-jalan santai di luar. Kenzi duduk di dalam mobil dan mengingat titik penjaga di tembok tinggi, titik pemantauan, dan beberapa kegiatan pemeriksaan masuk dan keluar di pintu depan dan belakang. Meski tidak terlalu berarti baginya, itu lebih baik daripada masuk membabi buta. Setelah melihat sekilas, Kenzi tahu ada lebih banyak detail keamanan di dalam dinding halaman. Sambil duduk di dalam mobil, dia menyerahkan sebatang rokok kepada Sokjian dan mengobrol tentang hal kedua. Tuan Sokjian, jadi begini. Aku datang ke ibu kota ingin mencari seorang mahasiswi berusia sekitar 20 tahun. Informasi yang aku tahu terbatas. Aku hanya tahu bahwa nama mahasiswi ini adalah Aurelia J. Dia belajar di universitas bergengsi di ibu kota. Aku ingin tahu apakah Tuan Sokjian dapat membantuku menemukannya. Kenzi berkata dan menyerahkan kepada Sokjian foto yang ditinggalkan Jaiden Blue setelah kematiannya. Sokjian memarkir mobil dan mengambil foto. Foto di atas adalah seorang gadis berusia sekitar 10 tahun. Entah sudah berapa tahun yang lalu foto itu diambil. Gadis itu kurus, rambutnya kekuningan, dan hidungnya agak sial. Dia merasa gadis ini tidak pantas dengan nama Aurelia karena tidak terlihat beraura sama sekali. Dia melihat nama gadis kecil di belakang foto itu, Aurelia J, dan tanggal ulang tahun gadis kecil itu. Sokjian mengangguk dan mengembalikan foto itu kepada Kenzi. Saudara Kenzi, jangan tergesa-gesa mencari untuk saat ini. Lagi pula, ada banyak sekali universitas terkenal di ibu kota ini. Kita cari tempat tinggalmu dulu, baru kita bisa bertanya tentang mahasiswi ini. Kebetulan saya tinggal di pinggiran timur kota. Ada beberapa universitas terkenal di sana, dan menyewa rumah di sana tidak seperti di sini, harga sewanya jauh lebih murah. Mengapa saya tidak mengantarmu ke sana dulu dan mengaturkan rumah sewaan untukmu, agar kita tinggal berdekatan dan nyaman untukmu memakai mobil untuk mencari tahu tentang siswa ini? Bagaimana menurutmu? Kenzi tidak banyak berpikir. Oke, Sokjian tertawa, lalu membungkuk dan berkata, tapi harganya. Kamu tahu bahwa aku, Sokjian, punya pelayanan yang sangat baik dan ingin meminta uang tambahan. Hehehe, jadi harganya, bisakah kamu memberiku lebih lagi? Sokjian jelas tanpa basa-basi. Sepertinya berpikir bahwa Kenzi tidak berbahaya bagi siapapun. Kenzi hanya tersenyum dan mengangguk. Babak 900. Bunga untuk pacar tidak boleh didiskon. Pada siang hari, Kenzi mengikuti Sokjian ke kota di pinggiran timur ibu kota. Sokjian meninggalkan Kenzi di dalam mobil, dan kemudian berjalan sendirian ke sebuah bangunan tempat tinggal. Dia menemui seorang wanita tua di halaman depan dan berkomunikasi di sana seolah-olah sedang menegosiasikan harga. Kenzi turun dari mobil, menyalakan rokok, dan melihat lingkungan di area ini. Terletak di pinggiran ibu kota, namun lalu lintas di sini tidak padat. Dia bisa melihat mahasiswa muda dan energi di mana-mana, berjalan berkelompok di jalanan dan berhenti di depan toko-toko kecil. Di seberang jalan dari bangunan tempat tinggal terdapat sebuah universitas terbuka. Banyak mobil mewah yang keluar masuk, atau sekedar menunggu di pinggir jalan kampus. Para pemilik mobil pria memegang bunga di pelukannya dan menunggu kemunculan gadis cantik sambil tersenyum. Sokjian benar, memang ada banyak universitas terkenal di daerah ini. Kenzi berjalan beberapa langkah lebih jauh dan melihat 2 universitas terkenal lainnya dengan papan nama yang megah. Tidak lama setelah menunggu, Sokjian datang dan berkata sambil tersenyum. Perumahan sudah beres. Kenzi mengikuti Sokjian dan, di bawah arahan nyonya rumah, mereka memasuki sebuah rumah sewaan yang diubah dari garasi di sebelah utara bangunan tempat tinggal itu. Rumah kontrakan ini berukuran tidak besar, hanya 1 kamar, namun punya kamar mandi. Selain tempat tidur untuk tidur, juga terdapat meja tulis dengan komputer di atasnya yang dapat digunakan untuk menonton video dan hiburan. Yang lebih penting, terdapat jendela di dalam kamar, yang cukup bagus bila dibandingkan dengan jenis rumah sewa yang diubah dari basement.
Bagaimana, Saudara Kenzi, bisakah aku dapat diandalkan dalam pekerjaanku? Sokgian menepuk lengan Kenzi dan tersenyum nakal, seolah uang kertas bersinar di matanya. Kenzi tahu apa yang dia maksud, jadi dia tersenyum, tidak banyak bicara, dan dengan senang hati mengeluarkan uang dan membayar lebih banyak dari uang sewa yang telah dia sepakati sebelumnya. Haha, Saudara Kenzi adalah orang yang murah hati. Ayo pergi makan malam bersama. Melihat Kenzi adalah orang yang murah hati, Sokgian mentraktirnya tanpa basa-basi. Dia menarik Kenzi dan bersikeras untuk pergi makan seadanya. Ada banyak snack bar di gang. Sokgian sangat akrab dengan pemilik di sini. Dia dengan santai memesan lauk pauk dan 2 botol minuman. Keduanya duduk di warung kecil, mengobrol dan makan. Kenzi tahu dari obrolannya bahwa Sokgian menyewa gedung sebelah, dan punya pacar yang tinggal bersamanya. Namun, pacarnya sibuk bekerja dan sering jauh dari rumah. Sokgian tersenyum dan berkata meskipun dia punya keluarga dan seorang wanita, dia tidak lebih dari seorang bujangan. Ketika makan hampir selesai, Sokgian teringat bahwa Kenzi masih mencari seseorang, jadi dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil ponselnya dan dengan santai menelepon semua temannya. Kenzi hanya menundukkan kepalanya dan memakan makanannya. Dia tidak yakin Sokgian akan menemukan Aurelia J hanya dengan beberapa panggilan telepon, tapi terkadang dia benar-benar tidak bisa meremehkan orang seperti Sokgian. Dia sepertinya punya banyak koneksi dan sumber daya. Setelah beberapa panggilan telepon, masalah Aurelia J menjadi lebih jelas. Sokgian berkata sambil tersenyum, Saudara Kenzi, aku telah menemukan orang yang kamu cari. Baru saja, temanku yang bekerja sebagai penjaga keamanan di kampus mengatakan bahwa Aurelia J, perempuan, 21 tahun, kebetulan berasal dari perguruan tinggi seni terdekat. Kenzi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang di antara kerumunan besar dengan mudah. Apakah penjaga keamanan itu tahu di kelas mana dia berada, atau di asrama mana dia tinggal? Tidak, penjaga keamanan hanya mengatakan bahwa dia sering mendengar orang menyebut Aurelia J. Aurelia J sepertinya cukup terkenal. Dia pasti seorang mahasiswi berprestasi yang luar biasa. Kenzi tidak bertanya lebih lanjut tentang ini. Setidaknya dia tahu di universitas mana Aurelia J berada, dan sisanya akan lebih mudah. Sore harinya, setelah Kenzi membersihkan rumah sewaan, dia pergi ke perguruan seni terdekat. Kampus seni itu sangat besar. Kenzi tidak tahu harus pergi ke arah mana begitu dia masuk, jadi dia mencari seseorang untuk bertanya. Mungkin saja seseorang mengenal Aurelia J dan tahu di asrama atau tempat mana Aurelia J berada. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang menjual bunga di pinggir jalan berlari mendekat, dengan lembut menarik lengan baju Kenzi, dan berkata dengan sedih. Paman, hari ini adalah akhir pekan, apakah kamu di sini untuk mengunjungi pacarmu? Belilah beberapa bunga. Jika bibi cantik melihat bunga dari paman, dia pasti akan sangat bahagia. Kenzi sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana gadis kecil itu memutuskan bahwa dia ada di sini untuk menemui pacarnya. Setelah berpikir sejenak, melihat hadiah coklat di tangannya, Kenzi akhirnya memahami sesuatu. Coklat itu tentu saja adalah hadiah Kenzi untuk Aurelia J. Mungkin karena sekotak coklat kado inilah gadis kecil penjual bunga itu mengira dia di sini untuk mengunjungi pacar. Adik kecil, paman sudah punya hadiah, tidak perlu membeli bunga lagi. Kenzi tersenyum meminta maaf dan menyentuh kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu hampir menangis setelah mendengar ini dan berkata, Paman, tolong belilah bunga. Jika bunga ini tidak terjual, ibuku tidak akan mengizinkanku pulang. Setelah mendengar ini, Kenzi melihat ke arah gadis kecil itu hati-hati. Dia tidak berpakaian bagus, dan sepatunya dari pedagang kaki lima. Matanya ketakutan, dan dia tidak energi seperti anak kota. Dia bahkan terlihat kurus dan tampak kurang gizi, jelas-jelas anak dari sebuah keluarga miskin. Kenzi menghela nafas diam-diam dan berkata, Adik kecil, berapa sisa bunga yang kamu miliki? Paman ingin beli semuanya. Petik 2. Gadis kecil itu segera tersenyum, mengeluarkan semua karangan bunga di keranjang, dan menyerahkannya kepada. Totalnya $60. Jika paman menginginkan semuanya, aku akan memberi diskon dan cukup bayar $50.
Kenzi mengeluarkan uang $100, menyerahkannya kepada gadis kecil itu dan berkata, jangan didiskon. Hadiah bunga untuk pacar itu sangat penting. Ambil kembaliannya. Gadis kecil itu sangat bahagia sehingga dia membungkuk berulang kali dan berkata, terima kasih paman, terima kasih paman. Paman adalah pria yang baik dan pacarnya akan selalu menyukai paman. Setelah gadis kecil itu berkata, seperti embusan angin, dia berlari dengan gembira ke kejauhan. Haha, Cici, lihat pria itu. Dia tidak meremehkan bunga yang dia berikan kepada pacarnya. Menurutku dia cukup menarik. Apa yang dia katakan sangat menyentuh. Di pinggir jalan, dua gadis kebetulan sedang lewat. Melihat ke arah di mana Kenzi sedang membeli bunga, gadis berambut pendek itu menunjuk ke arah Kenzi sambil tersenyum dan membisikkan sesuatu pada gadis berambut panjang. Gadis berambut panjang yang dipanggil Cici ini sangat cantik, dengan kulit putih, sosok yang baik, dan temperamen yang sangat menarik. Dia adalah salah satu bunga kampus yang terkenal di perguruan tinggi seni, Cecilia Nindya. Cecilia Nindya juga tersenyum, menatap Kenzi beberapa kali, terus melewatinya, dan berjalan maju bersama teman-temannya. Namun saat ini, Cici tiba-tiba berhenti. Tak jauh di depannya, sebuah mobil Porsche berhenti. Seorang pria berwajah putih turun dari dengan gembira dan lengannya penuh bunga. Ini buruk, Cici. Tuan muda Show datang mengganggumu lagi. Sebelum gadis berambut pendek itu selesai berbicara, Cecilia Nindya sudah berjalan ke arah Kenzi dan menunjukkan senyuman manis. Pria tampan, siapa namamu? Kenzi memandangi gadis aneh dan cantik ini, tidak mengerti apa maksudnya, tapi segera berkata, aku Kenan Harimurti. Namaku Cecilia Nindya, kamu pasti kenal aku, kan? Apa yang baru saja kamu katakan tentang memberikan bunga kepada pacarmu tanpa diskon membuatku terharu. Aku ingin menemanimu jalan-jalan. Setelah Cecilia Nindya berkata, terlepas dari apakah Kenzi setuju atau tidak, dia mengambil bunga, lalu menunjukkan senyum manis dan memeluknya, seperti sepasang pacar.